Malam Bang Edis, pelawak. Ya, kamera nyala dulu. Udah. Mana belum? Udah gimana? Abang gue Ah, sudah, sekarang sudah nyala. pelawak. Ilmu nggak ada. Ilmu tidak ada. Astaga, sungguh Anda nekat yang nyata. Oke, baik. Abang nurunkan terus pengecut. Cuma melawak aja. Nurunkan pengecut. Dengar, Iya. dengarkan saya. Begini, bagaimana kamu tidak saya turunkan? Kamu saja saya membahas sesuatu aja kamu nggak nyambung. Gimana nggak saya turunkan? Karena kan Gimana? pengecut. Macam ini. Pengecut. Tema abangnya aja. Ini tema orang yang nggak ada ilmu. Banyak muslim disesatkan ulama. Astaga, berat ini saudara. Oke, baik kita Bantainya tes. kecil. Kita tes. Bantainya Kita tes. kecil. Kita tes. Oke. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Al-Quran dan menurut ulama, ini mana yang benar? Nih, dengarkan saya. Ulama menyuruh cara memahami Quran harus paham nahu sorof, balagoh, mantek, bayan, kanuragan, kadikjayaan, dan seterusnya. Sementara menurut Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelummu, yaitu ahli kitab. Nah, sekarang yang mana yang dipercaya oleh umat Islam kebanyakan? Quran. Paham? Ditanya yang mana, jawabnya yang mana? Yang mana yang dua itu yang betul? Yang dua ya Quran lah yang utama. Kalau ada ulama yang menyalahi Quran, ulamanya yang salah. Oke, sekarang dengarkan, simak biar nggak biar nyambung ya, simak. Kebanyakan umat sekarang kalau dia pengen belajar Quran, pengen mengerti isi Quran, mereka belajar nahu sorob, mantek, balagoh, bayan. Itu sekarang yang dilakukan umat. Makanya sampai sekarang kebanyakan umat tersesat. Padahal cara supaya kita ngerti isi Quran harus tanya kepada ahli kitab sesuai dengan ayat Al-Quran. Gimana? Betul atau betul? Nggak betul lah. Oke, nggak betul. Inilah salah satu. Kamu adalah contoh yang sudah disesatkan oleh para ulama. Loh. Oke. Sumber hukum Islam itu Quran. Oke, Nggak sekarang. ulama menyesatkan lain Baik. macam pendeta. Oke, sumber utama Al-Quran. Betul. Sekarang begini. Hukum. Tunjuk ayatnya di dalam Quran. Supaya kamu ngerti apa isi Quran ini, kamu harus belajar nahu sorob, mantek. Tunjukkan. Tunjukkan ayatnya, silakan. Harus seperti itu. Kita baca Quran, ya. Itu ada bahasa Arab, Quran, bahasa Quran namanya. Tunjukkan ayatnya, ayat. Tunjukkan ayatnya. Apa yang mau ditunjukkan? Ayat apa? Ayat yang mengatakan kalau mau paham Quran, kalau mau mengerti isi Quran harus belajar nahu sorob, mantek, balagoh, dan mondok di pondok pesantren. Silakan. Yang bilang itu siapa? Yang bilang itu kan Bang Edis. Bang Edis yang menunjukkan ayatnya. Itu para ulama yang ngomong. Ulama mana? Astaga. Ulama mana yang ngomong? Ulama mana? Oke, sekarang mana yang kamu Ulama pilih? mana? Sekarang Nah. yang kamu pilih yang mana? Jawaban harus. Bang Edis kok abang Loh. yang mengatakan itu. Ada abang yang menunjukkan Ini ya, ayatnya. kau tidur di bawah sana. Gimana kau nyambung aja enggak? Kamu masalahnya tidak nyambung. Apa yang diomongin dengan apa yang dibahas itu kamu tidak pernah nyambung, saudara. Padahal yang dibahas itu dua pilihan. Sekarang umat Islam kebanyakan, mereka kalau mau tahu isi Quran, apa yang mereka lakukan? Nyantri, mondok. Lalu apa yang dilakukan di pondok?
Yang dilakukan adalah belajar nahwu shorof, belajar mantik, belajar balaghah, belajar bayan. Makanya sampai sekarang tidak ngerti-ngerti isi Al-Quran. Padahal tidak ada ayat yang bilang kalau kamu mau paham Quran, kamu harus belajar nahwu shorof, mantik, balaghah. Nggak ada. Yang ada kalau kamu mau tahu, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diberikan kepadamu wahyu ini, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Itu jawabannya simple. Makanya kalau Quran bilang Hawariyun. Nah, bagaimana caranya supaya tahu tentang Hawariyun? Contoh, Hawariyun ada berapa? Coba kamu belajar nahwu shorof, mantik, balaghah. Gak bakal ketemu. Siapa nama-nama Hawariyun? Kamu belajar nahwu shorof, mantik, balaghah, tambah ilmu Yerusalem, gak bakal ketemu. Harus kamu tanya kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, orang yang di dalam Quran dikatakan kami menyuruh belajar kepada Anda, berapakah jumlah Hawariyun? Nah, dijawab 12. Siapa nama-namanya? Dijawab semua. Makanya kau tanya sama ahli kitab. Sudah diajarin sama Al-Ustadz Edis TV Al-Kristeni, kamu malah ngeyel.